Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya, siapa ya yang nggak masuk? Oh ya. Mungkin ada yang mimpin doa ya. Kita mau mulai pembelajarannya. Silahkan Muhammad Akbar. Kita mulai belajar kali ini, mari teman-teman berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang vektor ya, teman-teman. Oke, ada yang sudah tahu apa itu vektor? Belum, Pak. Oh, belum ya. Langsung saja kita ke pengertian vektor. Jadi, vektor merupakan besaran yang memiliki dua komponen utama, yaitu nilai dan juga arah. Berbeda dengan besaran biasa, vektor tidak cukup hanya dinyatakan dengan angka saja, tapi juga harus disertai dengan arah. Oleh karena itu, vektor sering digunakan untuk menggambarkan perpindahan, gaya, ataupun suatu kecepatan. Contohnya, saat kita berjalan menuju ke sekolah, itu juga termasuk vektor, dan juga sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tersebut itu juga merupakan sebuah vektor. Ada yang ditanyakan sampai sini terkait pengertian? Belum ya, langsung saja. Perbedaan vektor dan skalar. Nah, vektor sendiri itu bilangan yang memiliki dua cakupan, yaitu nilai dan arah. Contohnya adalah gaya, perpindahan, dan juga kecepatan. Sedangkan skalar sendiri hanya memiliki nilai tanpa arah seperti massa, suhu, waktu, maupun lainnya. Adapun penulisan notasi vektor yaitu menggunakan huruf tebal, misalnya V ini kurang tebal ya, maaf ya. Dan juga huruf dengan tanda panah di atasnya, misalnya A. Ini karena PPT-nya agak purba, jadi nggak ada tanda panahnya. Sebenarnya itu ada tanda panahnya seperti ini ya. Kalau bisa ditulis itu. Nah, seperti ini ya. Nah, penulisan ini tuh bertujuan untuk membedakan antara vektor dengan besaran skalar biasa agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dan juga vektor dan skalar memiliki tujuan dan juga fungsinya masing-masing, sehingga pembedaan penulisan ini itu juga berpengaruh terhadap penggunaannya. Oke, selanjutnya adalah representasi vektor. Nah, vektor biasanya direpresentasikan dalam bentuk gambar berupa panah, dan panjang vektor menunjukkan besaran vektor tersebut. Arah panah juga menunjukkan arah dari vektor sendiri. Representasi ini untuk membantu kita memahami konsep vektor secara visual. Dalam diagram, pangkal disebut titik pangkal dan ujung panah disebut titik akhir. Dan yang ini, yang A ini merupakan pangkal dan yang B merupakan titik akhir atau titik ujung. Yang selanjutnya ada jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor 0, yaitu vektor yang panjangnya 0. Nah, vektor 0 sendiri itu tidak memiliki arah yang pasti, sehingga dia itu bisa mengarah ke mana aja, karena panjangnya juga sendiri juga 0. Yang selanjutnya vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya hanya satu satuan, dan ini sudah ada arahnya, jadi bisa berdasarkan dengan arahnya sendiri. Yang selanjutnya vektor sejajar, yaitu memiliki arah yang sama atau berlawanan, bisa digambarkan seperti ini. Nah, itu merupakan vektor yang sejajar dan bisa jadi seperti ini. Nah, itu vektor yang sejajar juga. Adapun vektor yang berlawanan arah, vektor yang berlawanan arah itu biasanya memiliki besaran yang sama dan juga arah yang berbeda. Nah, pemahaman jenis-jenis vektor ini sangat penting untuk mempermudah menganalisis dalam dalam operasi vektor. Yang selanjutnya yaitu penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan metode segitiga. Ada langkah-langkahnya, yaitu meletakkan ujung vektor pertama ke pangkal vektor. Kedua, tarik hasil garis pangkal pertama ke ujung terakhir. Nah, hasilnya disebut resultan. Nah, metode ini membantu memahami konsep penjumlahan secara visual. Jadi, misal ada vektor pertama, terus kita taruh pangkal dari vektor yang kedua itu di ujung dari vektor yang pertama. Nah, kita tarik garis antara yang pangkal pertama dengan ujung yang kedua. Nah, ini yang dinamakan dengan resultan.
Yang selanjutnya yaitu ada penjumlahan dengan metode jejer genjang, yaitu penjumlahan yang dapat dilakukan dengan menggambar dua vektor dari titik pangkal yang sama sehingga membentuk suatu jejer genjang dan menarik diagonal secara resultan. Nah, metode ini sering digunakan untuk lebih mudah menggambarkan dua vektor sekaligus. Jadi misal ada dua vektor, yang pertama mengarah ke sini dan yang kedua mengarah ke sini. Nah, kita gambar dari satu pangkal yang sama, terus kita buat jejer genjang dengan arah yang sama. Nah, diagonal dari jejer genjang tersebut merupakan resultan dari penjumlahan dua vektor tersebut. Nah, pengurangan dua vektor itu dilakukan dengan cara yang sama, namun mengubah arah vektor yang dikurangkan dan menjumlahkannya dengan vektor yang awal. Misal vektor A dikurangi vektor B, yaitu penjumlahan antara vektor A ditambah dengan negatif dari vektor B. Selanjutnya yaitu ada perkalian vektor. Yang pertama dengan skalar, perkalian vektor dengan skalar, jika dikalikan dengan dikali positif itu arahnya tetap, dan jika dikali negatif itu arahnya berlawanan dari vektor tersebut. Dan jika dikali lebih dari satu, maka vektor yang awal itu akan lebih panjang daripada vektor yang awal. Sedangkan jika dikali bilangan antara 0 dan 1 itu panjang vektornya akan menjadi lebih pendek daripada yang awal. Oke, yang selanjutnya yaitu vektor dalam koordinat. Nah, vektor itu juga dapat dinyatakan dalam bentuk x, y. X untuk arah horizontal dan y untuk arah vertikal. Contohnya ada 2,3 tersebut. Yang selanjutnya ada panjang vektor. Nah, dalam penentuan panjang vektor itu kita menggunakan rumus Pythagoras, karena komponen-komponen dari vektor sendiri yaitu membentuk sudut segitiga siku-siku, dan panjangnya dapat ditulis akar dari x kuadrat dan plus y kuadrat. Sudah. Sudah. Ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya. Jadi kita langsung ke contoh soal dari kalian berkelompok untuk menjadi 3 kelompok saja. Nah, ini saya berikan. Aduh, kok meluru. Nah, ini kalian bagi sesuai kelompoknya ya, satu kelompok satu aja. Nah, kalian menggambarkan penjumlahan dan pengurangan vektor Sabar ya, Bapak lagi menuliskan. Pak, itu 3 tambah 2 apa 3,2, Pak? Iya, iya lagi. Dikurangi. Nah, kalian mengerjakannya dengan menggunakan diagram kartesius ya. Tadi kan sudah digambarkan. Ya, saya tunggu 15 menit untuk membaca dan mengerjakan. Jika sudah ketemu hasilnya, jangan lupa untuk dihitung dari panjang vektornya ya, teman-teman.
Pak, yang di apa namanya yang kita jawab nanti gambarnya apa gimana Pak? Nanti dijelaskan dari mana metode kalian menggunakan metode apa, terus hasil akhir dari penjumlahan vektor tersebut menghasilkan vektor yang baru itu seperti apa, terus panjang dari vektor yang baru tersebut berapa. Ya Mas, ya. Mampus, mampus. Dua koma tiga. Iya, tak cabut. Ada rumah rumusnya Pak. Kalian sudah mempelajari Pitagoras kan, jadi itu pakai rumus segitiga. Oh, tapi mirip Pak. Oh ya bisa Pak, bisa Pak. Ada yang dipusingkan. Bingung Bapak ini gimana Pak? Ini kan 2,3 kan di sini. 2,3 Pak. 3,2 di sini. Jadi kita bisa panjangnya gini Pak.
ini yang ini Apa bagi? panjang ini dengan arah segitiga. Ini berarti gini Pak, ini ditambah ini. Yang mulai Daripada ini ditambah. Ini tambah ini lah. Berarti ini berarti 5,5. Jadi ini tambah ini kan. Jadi kita tarik di sini jadi 5,5. Gitu kan. gila lama banget. Aku pinter. Jadi kalau 8,3 fraksi dari itu tambah ini. Oh, Pak. Dari tempat lurus ini Pak. Ini Pak. Ini kan. Kalau mati kan. Dikurangi berarti 2, ini 9. 2,4. 2,4. Bisa. Iya. Lo nggak kena soalnya masih cium di nomor sih. Saya izin menjawab Pak. Oke, langsung satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke. Jadi teman-teman, nah, jadi teman-teman ini kan di sampai di ketok guys. Di sini ada sampai sini teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita ketahui di sini ada vektor 2,3 berarti 2,3 di sini ya teman-teman. Itu di sini ada 3,2. Ya, Bumet. Nanti ini kan kita pakai cara yang dasar gengnya Ya, bagi. Ya, Bu. Ini kan sama aja bisa vektor A tambah vektor B kan kita ini vektor A vektor B sorry vektor A ini vektor B. Jadi kalau kita jumlahkan jadinya 5,5 kan ya. Vektor C itu sama dengan 5,5 gitu Bapak. Nah, ya ini sudah kalian kalau selain dari metode manual ini ada teknologi untuk membantu kalian ya. Di sini kan ada vektor A. Ini beda dulu Pak. Oh iya, silakan. Ada vektor A yang yaitu 3,2. 2,3. Ini dan juga satunya 3,2. Nah, yang terakhir di mana W itu sebagai terakhir itu hasilnya 5,5. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan metode segitiga tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, dari ujung vektor yang awal ini kita tambahkan dari ke vektor yang kedua. Jadinya ini membentuk suatu segitiga. Bentar, saya hide dulu. Pointer. Nah, ini kan akhirnya membentuk suatu segitiga. Nah, itu ada dalam penjumlahan vektor yang tadi, di mana itu penjumlahan vektor dengan menggunakan metode segitiga.
Nah, ini kan membentuk suatu segitiga ya. Jadi vektor A itu vektor B itu ditaruh ujung dari vektor A sendiri. Sampai sini mungkin pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saudara Erli mungkin bisa memberikan evaluasi dan terkait pembelajaran apa saja yang kita dapatkan hari ini. Dapat mengetahui pengertian vektor dan vektor kalian vektor. Oh ya, jadi di pertemuan kali ini mungkin cukup singkat ya, karena kita harus membahas banyak sekali yang ada di dalam vektor sendiri. Mungkin terkait latihan soal dan lain sebagainya kita coba di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin kembali Saudara Akbar. Dan hari ini mari kita berdoa bersama dari doa selesai. Oke, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.